untuk menjelaskan terkait dengan research gap. Research gap ini kadang masuk ke introduction, ada beberapa proposal yang menginginkan dia dipisah. Definition of terminology, limitation gitu ya. Jadi research gap itu apa sih? Research gap itu kayak kalau kita mau melamar seseorang, research gap-nya adalah kita tidak mengetahui sebetulnya trauma apa yang dia bawa di masa lalu gitu ya. Kemudian dia punya kebiasaan apa karena kita nggak lihat kalau namanya orang sedang ta'aruf gitu ya. Kalau di bahasa anak muda pacaran gitu. Itu kan kita nggak melihat buruk-buruknya gitu. Kita melihatnya yang bagus-bagusnya aja. Dia beli apa namanya si gadis keluar udah dandan. Kita nggak lihat pas nggak dandan atau pas di kamar beresin bajunya kan kita nggak lihat dan sebaliknya. Yang cowok juga begitu. Nah, research gap inilah yang harus penting untuk dicari karena ini akan memberikan pemahaman apa yang kita belum tahu terhadap pasangan itu. Kalau ini PSD proposal, apa yang kita belum tahu dari ilmu itu. Dan dari research gap itulah muncul pertanyaan biologis kalau di bidang saya atau pertanyaan saintifik yang sangat jelas. Oke ya, mungkin lebih gampangnya ada di contoh. Ini adalah hasil tulisan dari Cumming dan ini kan dia seorang PhD student yang kemudian menulis dia ingin menunjukkan melakukan riset terhadap ratusan ribu anak muda yang sudah homeless di Amerika Serikat gitu ya. Dan dari situ dia ingin melihat kenapa sih anak-anak muda ini kok tambah banyak yang homeless, kok tambah banyak yang membutuhkan bantuan gitu ya, kok tambah banyak yang mengalami kesehatan mental yang buruk gitu ya. Ternyata eh, beliau menemukan gitu ya bahwasanya interventionnya itu sedikit banget dari pemerintah. Dia menemukannya seperti itu, ada small number of intervention. Lalu dia menyarankan menunjukkan berbagai jenis referensi ini ya, menguatkan dari statementnya yang ada di atas. Terus di bawah dia juga menyebutkan juga bahwasanya research gap-nya itu belum banyak cukup bukti untuk mensupport prediksi yang di atas yang disebut-sebut itu. Dan bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait homelessness ini. Dan disinilah riset dia, itu kemudian di bawah itu disampaikan sama beliau bahwasanya saya ingin menciptakan model yang sangat mudah untuk melakukan validasi dari jumlah orang yang homeless dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga orang-orang yang pengen membantu gitu. Jadi ingin menghubungkan dua konteks itu. Jadi disitulah dia berusaha untuk menemukan bagaimana caranya menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan homelessness ini di Amerika Serikat gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin memahami research gap itu ada banyak ya, ada 7. Jadi ada evidence gap bahwasanya research itu buktinya berlawanan. Misalnya riset A menemukan A, riset B menemukan B. Jadi kita harus confronting, kita menjadi jembatan antara A dan B. Apa yang akan kita lakukan? Apakah melakukan menemukan sesuatu yang kombinasi dari keduanya atau A atau B, atau menemukan sesuatu yang baru C gitu ya, atau yang lainnya. Di sisi lain ada knowledge gap. Knowledge gap itu adalah research yang belum ada gitu ya. Jadi kayak contoh misalnya kita mau mencari apakah ada kayak misalnya mencari orang yang sanggup mengangkat batu seberat 100 ton misalnya. Nah, belum ada risetnya, meskipun orangnya mungkin ada, tapi risetnya belum ada. Jadi knowledge gap itulah yang harus dibuktikan. Jadi untuk membuktikan, mungkin kita ngambil PhD mempelajari orang-orang yang sanggup mengangkat batu 100 ton. Kok penting itu Pak risetnya? Ya penting kalau di daerah pedalaman kita butuh orang-orang yang mungkin bisa mengangkat batu sulfur dari pegunungan dari bawah ke kawah ke atas misalnya. Jadi PhD itu it can be anything. Kemudian di sisi lain ada practical knowledge gap. Jadi bahwasanya ada praktis yang dilakukan, tapi juga ada hal lain yang tidak mengikuti praktis. Nah, contoh di Indonesia banyak pengobatan alternatif yang tidak sesuai dengan medis. Medis ini kan basisnya kan empiris ya, scientific. Sementara alternatif kan kadang-kala tidak scientific, kadang-kadang pseudoscience. Bagaimana practical knowledge gap ini? Jadi PSD-nya untuk menghubungkan, oh ternyata kerokan itu ada hubungannya sama sains gitu ya, bisa dibuktikan secara medis misalnya. Dan sekarang sudah banyak sekali riset terkait dengan kerik ya contohnya. Di sisi lain ada methodological gap. Methodological gap ini adalah bagaimana variasi riset itu menghasilkan hal yang berbeda. Terus PhD-nya mau cari cara
apakah satu metode lebih baik dari satu yang lainnya atau mencari metode baru. Empirical gap, bagaimana mengevaluasi hasil-hasil empiris yang berbeda-beda. Dilakukan di tanaman A, pupuknya A gitu ya, hasilnya bagus, di tanaman B, pupuknya A kok hasilnya jelek. Ya, empirical gap. Oh, ternyata yang satu sampelnya kurang banyak, yang satu sampelnya udah banyak banget. Theoretical gap, antara teori dengan apa yang dilakukan beda. Populational gap, jumlah riset evidence base-nya kurang banyak. Ini terutama di bidang kesehatan ya. Ada uji klinis dengan 10.000 orang, dengan uji klinis dengan 1.000 orang tentu beda. Efektif di 1.000 orang belum tentu efektif di 10.000 orang. Oke ya, jadi hal-hal seperti ini ada 7. Jadi teman-teman yang nulis proposal riset atau proposal PhD itu tinggal nyari pengen fokus kemana. Kadang-kala kita mengkombinasikan beberapa research gap ya, antara evidence gap, population gap, dengan methodological gap, atau practical knowledge dengan theoretical. Oke ya. Kemudian next, setelah kita membuat research gap, kita menuliskan yang paling utama adalah bagaimana cara melakukannya. Kan kalau mau ngelamar cewek, ya habis itu bilang nanti kita tinggal di mana mas? Ya, nanti kita ngontrak dulu selama sekian tahun gitu misalnya. Kita rencanakan begini-begini, lalu setelah itu kita pindah ke sini kalau karir saya bagus.